Halo sobat, hari ini kita akan bahas mengenai cara yang paling tepat untuk seleksi indukan dari mulai DOC atau anakan. Jangan kemana-mana. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang bagi sobat semua yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa sobat semua subscribe, kemudian like video ini, kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain. Nah sobat, ini adalah calon indukan yang sudah saya seleksi. Ini saya akan tunjukkan kepada sobat semua bagaimana calon indukan yang sudah saya seleksi ya. Ini saya ambil dulu yang jantannya. Nanti kita ambil yang betina dulu saja sobat ya. Nah, ini adalah calon indukan. Ini umurnya 3 bulan lebih sedikit sobat. Nah, ini. Dari segi bobot ya udah mencapai 1,2 sampai 1,5 kilo. Ini. Nah, saya ingin tunjukkan kepada sobat semua bagaimana cara menyeleksi indukan itu dari DOC, dari kita memelihara anakan. Karena memang dari DOC itu tidak semuanya kita bisa jadikan indukan, kita harus seleksi. Maka kalau kita timbang, ini nanti saya coba timbang ya. Berapa bobotnya. Nah, dengan bobot segitu di usia yang 3 bulan itu sudah sangat ideal sekali menurut saya menjadi calon indukan. Karena apa? Karena kita harus menyeleksi indukan itu bukan ketika dia usia yang sudah besar ya. Kenapa? Nah, menurut saya kita itu sebenarnya kan ingin menjadikan ayam kita itu sebagai indukan yang unggul yang nantinya anak-anaknya itu cepat besar. Sehingga kita harus seleksi itu dari masa usia panen. Jadi yang pertama yang harus sobat semua lakukan itu harus menyeleksi indukan-indukan ini di masa panen. Jadi kalau misalnya sobat semua menginginkan panen itu 2,5 bulan atau 3 bulan, kalau saya biasanya 2,5 bulan ya. 2,5 bulan itu sudah mencapai bobot 0,9 dan 1 kilo di usia 2,5 bulan, itu saya akan jadikan indukan dan saya lihat. Itu seleksi pertama saya. Jadi seleksi pertama saya adalah tentunya bobot. Nah, sehingga nanti diharapkan dia memiliki anak yang ketika panen itu di usia 2,5 bulan juga mencapai bobot seperti induknya. Nah, itu harapan kita. Nah, setelah itu, setelah kita seleksi indukan itu, setelah kita seleksi dari bobot, nah selanjutnya anak-anaknya baru kita seleksi lagi. Tentu kita ambil anak-anaknya itu nanti yang bobot panennya juga sama. Harapannya ketika kita sudah seleksi bobot, itu di 70% semua bobot dari anak-anaknya itu tercapai. Nah, setelah itu kita akan seleksi tahap kedua, yaitu seleksi jumlah telur. Jumlah telur itu maksimal atau tidak. Kalau tidak seperti itu, nanti sobat semua akan kesulitan walaupun telurnya banyak tetapi bobotnya tidak tercapai, sehingga menghasilkan FCR yang tinggi, itu nanti akan rugi. Rugi di pakan. Gitu. Kita sudah rugi waktu untuk menyeleksi ayam-ayam ini, tetapi
sobat semua tidak mendapatkan ayam yang bobotnya ketika panen mencapai target. Nah, rata-rata indukan ayam saya itu bobotnya sekitar 1,2 kilo ketika usia 3 bulan. Panen pertama saya itu sebenarnya di usia 2 bulan, tergantung permintaan pasar nanti, di bobot 0,8. Jadi nanti saya seleksi di 0,8 yang di usia 2 bulan itu saya jadikan indukan. Kemudian di tahap selanjutnya di usia 2,5 bulan ketika panen. Setelah itu terakhir saya seleksi di usia 3 bulan yang mereka sudah mencapai bobot yang bagus, ideal bentuknya, terus kemudian bulunya mengkilap, bulunya rata semua, tidak ada yang rontok bulunya. Nah, itu akan saya jadikan indukan. Nah, itu proses saya membuat indukan, karena memang membuat atau menyeleksi indukan, walaupun ini KUB2 yang sudah terseleksi, tetapi tetap ketika kita mau membuat indukan kita harus seleksi sobat. Kalau tidak nanti kita mendapatkan gen-gen yang resesif. Mungkin ada beberapa ayam itu nanti yang dia itu muncul gen resesifnya, dia kecil, telurnya banyak. Tapi kalau kita sudah seleksi dari awal, itu kita menghindari itu. Kita ambil yang jantannya sobat ya. Yang jantannya sudah mau sama betinanya. Kita ambil yang jantannya sobat ya. Nah, ini untuk yang jantan sobat. Nah, yang jantan ini saya untuk KUB2 ambil yang warna hitam saja, dan untuk indukan juga yang warna hitam saja, karena memang saya ingin ayam-ayamnya nanti tidak banyak warna gitu, warnanya hitam cukup. Terus kemudian pasar yang saya miliki itu adalah pasar yang dia kakinya itu ada bercak hitamnya sobat. Ini usianya sama seperti yang tadi, itu usianya sekitar 3 bulan lebih. Nah, saya mulai seleksi itu sama, seleksinya dimulai di usia 2 bulan, setelah itu 2 bulan setengah, kemudian 3 bulan saya seleksi lagi. Nah, untuk yang jantan ini itu saya harapkan bobotnya itu di usia 3 bulan setengah ini 1,5an. Jadi ini sekitar 1,5an bobotnya, itu agar dia mendapatkan hasil yang bibit yang maksimal. Jadi kalau indukan cepat besar, jantannya cepat besar, itu otomatis nanti anak-anaknya sebagian besar adalah anak-anak yang cepat besar atau DOC-nya cepat besar. Nah, itu tadi jantan sama indukan saya yang seleksi. Terus bagaimana ketika dalam proses seleksi, apakah kita tidak mendapatkan profit? Ya tentu saja tetap mendapatkan profit, tapi belum maksimal. Terkadang kan DOC yang kita beli itu kita tidak tahu, walaupun asalnya kita mungkin percaya, tetapi kita tidak tahu DOC yang diberikan kepada kita itu benar-benar DOC yang bagus, atau memang DOC itu sebenarnya memang DOC yang bagus, tetapi memang campur. Bisa ada yang telurnya itu telur yang baru bertelur, indukan baru bertelur, ataupun bisa jadi karena permintaan pasar banyak itu dicampur, ataupun DOC yang kita beli itu masih banyak dari gen resesifnya atau yang mungkin tidak cepat besar. Itu kan jadi tidak maksimal keuntungan kita. Nah, kalau kita seleksi sendiri, kita menghasilkan DOC sendiri, kita punya indukan sendiri, harapannya ayam-ayam kita itu cepat besar, sehingga kita ketika memproyeksikannya itu menjadi pedaging, itu kita menambah keuntungan, bukan malah menjadi lebih rugi. Terkadang kita ingin orang lain itu membeli DOC kita, tetapi ketika panen malah mereka merugi. Jadi kan sebenarnya kalau kita pelihara dari indukan sampai panen itu kita mengambil porsi kerugian ketika melakukan pembesaran kalau DOC-nya tidak maksimal. Karena semua peternakan itu harus maksimal di indukan, kemudian di pakan, kemudian di telur. Pencapaian bobot pembesaran itu harus maksimal, sehingga
Kalaupun ini nanti dipecah, misalnya yang punya indukan dan telur sendiri, kemudian yang punya penetasan sendiri, yang punya pembesaran sendiri, tapi keempat porsi ini itu semuanya bisa menghasilkan keuntungan. Jangan sampai salah satunya mendapatkan kerugian, sehingga kita bisa pecah ke berbagai pengusaha. Jadi itu harapannya kita melakukan seleksi indukan, sobat. Mungkin itu, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman dan rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.